suatu kisah yang terjadi pada zaman kejayaan kerajaan Islam, tepatnya pada pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, dinasti Abbasiyah. Pada waktu itu kerajaan sedang mengalami puncak kejayaan. Bahkan terlintas di hati Khalifah Harun al-Rashid bagaimana agar dinasti Abbasiyah ini bisa bertahan terus sampai kepada anak cucu dan keturunannya. Setelah Harun al-Rashid, pucuk pimpinan Khalifah diserah terimakan kepada putranya Al-Ma'mun, dan pada masa Khalifah Al-Ma'mun ini juga kerajaan masih dalam puncak kejayaan. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Bahkan kerajaan ini mendapat julukan kota 1001 malam. Pada saat Khalifah Al-Ma'mun sedang beristirahat di beranda istananya, beliau melihat seseorang dari kejauhan. Seseorang yang berpakaian biasa, berbaju kumal dan berbadan kurus kering itu sedang mencoret-coret tembok istananya. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan pegawainya untuk menangkap orang yang sedang mencoret-coret tembok tersebut. Nah, ketika ditangkap, orang tersebut menolak sebab dia merasa tidak bersalah. Tetapi oleh pegawai kerajaan, orang tersebut tetap ditangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah. Nah, setelah sampai di hadapan Khalifah, orang tersebut menundukkan kepalanya seraya mengucapkan salam kepada Khalifah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Oleh Khalifah langsung dijawab, Waalaikumsalam. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun bertanya kepada orang tersebut, apa yang sedang Anda kerjakan? Sebab saya melihat Anda sedang menulis sesuatu. Orang tersebut menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya sedang menulis syair. Bunyi syair itu adalah, wahai istana, padamulah terkumpul segala macam cercaan dan kutukan pada saat burung-burung hantu membuat sarangnya di pilar-pilarmu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mengetahui bunyi syair yang ditulis dengan alat hitam oleh si miskin tersebut, sang Khalifah tidak marah. Justru beliau menanyakan apa maksud dan tujuan menulis syair tersebut. Dan si miskin tersebut menjelaskan, wahai Khalifah, semua orang juga mengetahuinya bahwa di istana inilah terkumpul bermacam-macam harta benda, kekayaan, pakaian-pakaian mewah, makanan dan minuman yang serba lezat, bejana-bejana yang terdiri daripada emas dan perak. Dan di sini juga terdapat pelayan-pelayan cantik, dan masih banyak lagi kenikmatan yang tidak bisa saya ungkapkan satu persatu. Akan tetapi, ketika saya melewati istana ini, perutku terasa lapar, badanku kurus kering, pakaianku compang camping. Sebab saat itulah terlintas dalam hatiku suatu angan-angan. Seandainya tembok ini runtuh, mungkin saya bisa menjual puing-puing dan pilar-pilar runtuhan untuk makan. Sebab bagi si miskin tembok itu tidak berarti. Setelah berhenti sejenak, si miskin itu kembali menatap wajah Amirul Mukminin seraya mengingatkan, wahai Khalifah, bukankah yang mulia sudah mengetahui salah satu syair pujangga yang mengatakan bahwa kalau dalam suatu negara seseorang tidak mendapatkan bahagianya, padahal dia termasuk bagian dari negara itu, maka pasti orang tersebut menginginkan perubahan. Ungkapan si miskin tersebut bukan karena benci, tetapi karena menuntut keadilan Amirul Mukminin Khalifah Al-Ma'mun. Namun dengan penuturan si miskin itu,
Khalifah Al-Ma'mun tidak marah, justru menemukan ketajaman dan wawasan berpikirnya. Akhirnya sujud itu dijamu oleh sang khalifah. Melihat begitu nikmat dan lahapnya si miskin menikmati hidangan yang disediakan oleh khalifah, beliau ingat terhadap peringatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa apabila seorang pemimpin yang telah diserahi oleh umat suatu tugas atas dirinya, kemudian dia berlaku curang dan tidak mau berbuat baik untuk umatnya, maka Allah akan memberikan kecelakaan orang tersebut. Dan sebaliknya, apabila seorang pemimpin yang telah diserahi amanah oleh umatnya, kemudian dia memberi santunan kepada umatnya, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Khalifah Al-Ma'mun sadar atas kesalahannya, dan mulai saat itu beliau memperhatikan mereka yang miskin dan terlantar, memberikan satu bahagian pemasukan negara untuk fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sebagai penutup hikmah bisa di atas, perlu kita renungkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang artinya, dan ada terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghentinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Tentunya syair orang-orang miskin adalah sama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita membagi-bagikan rezeki yang kita dapatkan kepada sesama, terutama kepada